Kali ini kita akan membahas tentang comparison degree. Apa itu anak-anak comparison degree? Comparison degree yaitu biasa disebut dengan tingkatan perbandingan. Nah, sebelum itu kita harus memahami dulu kompetensi dasar dari comparison degree. Kompetensi dasarnya adalah memahami konsep dan pola comparison degree dengan tujuan siswa mampu memahami pengertian dan pola comparison degree. Untuk memahami pengertian dan pola comparison degree, yuk kita simak bersama-sama. Disimak baik-baik ya. Comparison degree merupakan istilah dalam grammar bahasa Inggris untuk menunjukkan perbandingan. Comparison degree digunakan ketika hendak membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Nah, dalam tingkatan comparison degree ada 3, yaitu positive degree, comparative degree, and superlative degree. Positive degree adalah perbandingan setara atau sama. Sedangkan tingkatan yang kedua yaitu comparative degree, yaitu perbandingan lebih. Dan yang ketiga yaitu superlative degree atau perbandingan paling. Nah, untuk mempelajari ketiga tingkatan itu, kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama yaitu positive degree. Pada positive degree, kedua hal yang dibandingkan berada di level yang sama atau sebanding. Oleh karena itu digunakan as, adjective, or adverb as. Untuk rumus positive degree ini, yaitu subjek 1 plus to be plus as adjective as plus subjek 2. Sedangkan untuk adverbnya yaitu subjek 1 plus verb plus as adverb as plus S2 plus verb. Misalnya kita gunakan dalam kalimat Sinta are as diligent as Santi, yang artinya Sinta sama rajinnya dengan Santi. Kemudian yang untuk contoh adverbnya, Sinta studies as diligently as Santi does, yang artinya Sinta belajarnya sama rajinnya dengan Santi. Di sini cara belajar Sinta sama rajinnya dengan cara belajar Santi. Nah, sekarang kita memasuki ke tingkatan kedua yaitu comparative degree. Pada comparative degree, salah satu dari kedua hal yang dibandingkan memiliki sifat lebih dibanding hal yang lainnya. Jadi, contohnya kita membandingkan dua hal nih, yang satu lebih daripada yang satunya. Ada 5 pola yang kita gunakan ke dalam kalimat. Yang pertama menggunakan adjective plus er. Kemudian yang kedua adverb plus er. Yang ketiga more adjective. Yang keempat more adverb. Dan yang kelima ada less adjective. Yuk kita gunakan dalam kalimat masing-masing pola. Yang pertama kita menggunakan pola 1, yaitu subjek 1 plus to be plus adjective plus er plus then plus subjek 2. Contohnya, you are prettier than her. Artinya, kamu lebih cantik daripada dia. Yang pola kedua, subjek 1 plus verb plus adverb plus er plus then plus subjek 2 plus verb. Di sini contohnya adalah Joe runs faster than Nana does, yang artinya Joe berlari lebih cepat daripada Nana. Untuk pola ketiga, subjek 1 plus to be plus more plus adjective plus then plus subjek 2.
Contohnya, chocolate is more delicious than candy, yang artinya coklat lebih lezat daripada permen. Kita masuk ke pola 4, yaitu subjek 1 plus verb plus more plus adverb plus than plus subjek 2 plus verb. Pola dalam kalimatnya, Nana speaks more calmly than Joe does. Artinya, Nana berbicara lebih tenang daripada Joe. Dan yang terakhir yaitu pola 5, subjek 1 plus to be plus less plus adjective plus than plus subjek 2. Kita masuk dalam kalimat yang pola 5. Contohnya, grammar class is less interesting than speaking class. Artinya, kelas grammar kurang menarik daripada kelas speaking. Nah, di sini adalah kelima contoh dari comparative degree. Nah, sekarang memasuki tingkatan yang ketiga, yaitu superlative degree atau perbandingan paling. Pada superlative degree, hal yang dibicarakan memiliki sifat paling di antara yang lainnya. Oleh karena itu, digunakan adjektif atau adverb plus est atau most plus adjective or adverb. Di sini ada 4 pola yang kita akan gunakan dalam kalimat, yaitu subject plus to be plus adjective est plus object. Pola yang kedua, subject plus verb plus adverb est plus object. Yang ketiga, subject plus to be plus the most plus adjective plus object. Dan yang terakhir yaitu pola keempat, yaitu subject plus verb plus most plus adverb plus object. Yuk kita gunakan dalam kalimat. Yang pertama, you are the prettiest girl in the school. Memiliki arti kamu adalah perempuan paling cantik di sekolah. Yang kedua, Joe ran fastest of all the runners. Yang artinya Joe berlari paling cepat dari semua pelari. Sedangkan pola yang ketiga contohnya adalah chocolate is the most delicious flavor. Yang artinya coklat adalah makanan yang paling lezat atau rasa yang paling lezat. Selanjutnya, contoh pola yang nomor 4 yaitu John speaks most calmly in the class. Yang artinya John berbicara paling tenang di kelas. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang rumus dan pola pada tingkatan comparison degree. Ya, tetapi ada yang harus kita ketahui, yaitu tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan comparison degree. Apa itu? Nomor 1, adjektif atau adverb dengan satu silabel atau satu suku kata. Maksud dari satu silabel atau satu suku kata ini yaitu adjektif atau adverb tersebut tidak dapat dipenggal sehingga pengucapannya hanya satu kali saja. Contoh, cheap dilafalkan sebagai cheap, bukan cheap. Large dilafalkan sebagai large, bukan larger. Adjektif atau adverb dengan satu silabel ini selalu menggunakan er atau est. Tetapi jika adjektif atau adverb tersebut berakhiran huruf konsonan yang didahului oleh satu huruf vokal, maka huruf konsonan terakhirnya harus ditulis ganda. Contoh, big berubah bentuk menjadi bigger atau biggest, bukan bigger atau biggest. Karena big berakhiran huruf konsonan G dengan didahului satu huruf vokal I, sehingga huruf konsonan terakhirnya harus ditulis ganda.
Sedangkan cheap ditulis sebagai cheaper dan cheapest, bukan cheaper atau cheapest, karena cheap berakhiran huruf konsonan P tetapi didahului oleh dua huruf vokal yaitu E dan A, sehingga huruf konsonan terakhirnya tidak perlu ditulis ganda. Selanjutnya, adjektif atau adverb dengan dua syllables atau dua suku kata. Maksud dari dua syllables atau dua suku kata yaitu adjektif atau adverb tersebut dapat dipenggal menjadi dua, sehingga pengucapannya terdiri dari dua kali ucap. Contoh, happy dilafalkan sebagai happy, clever dilafalkan sebagai cle sama ver. Adjektif atau adverb dengan dua syllable bisa menggunakan R atau EST. Bisa juga menggunakan more atau most. Adjektif atau adverb dengan dua syllable yang menggunakan R atau EST memiliki ciri-ciri. 1. Berakhiran R, li, o. Contoh, clever, simple, shallow. Kemudian yang kedua berakhiran Y, tetapi Y berubah bentuk menjadi I. Contoh, happy menjadi happier dan happiest. Adjektif atau adverb dengan dua syllables yang menggunakan more atau most memiliki ciri-ciri. Berakhiran ly, full, less, ing, at, os. Contoh, calmly, painful, hopeless, boring, worried, and famous. Kemudian yang terakhir, adjektif atau adverb dengan 3 atau lebih syllables atau 3 suku kata. Maksud dari 3 atau lebih syllables suku kata yaitu adjektif atau adverb tersebut dapat dipenggal menjadi 3 atau lebih, sehingga pengucapannya terdiri dari 3 kali ucap atau lebih. Contoh, expensive dilafalkan sebagai expensive. Comfortable dilafalkan sebagai comfortable. Adjektif atau adverb dengan 3 atau lebih syllable selalu menggunakan more atau mores. Selain aturan adjektif atau adverb dengan bentuk 1, 2, 3 syllables, ada juga nih adjektif atau adverb dengan bentuk tidak beraturan atau yang disebut irregular form, yaitu adjektif atau adverb yang tidak beraturan atau irregular form tidak mengikuti aturan penambahan R atau EST ataupun more atau most, karena memang sudah paten seperti itu dari asalnya. Nah, itulah tadi pembahasan kita kali ini tentang comparison degree atau tingkatan perbandingan. Untuk mendalami lebih lanjut dan memahami tentang materi kita, silahkan dikerjakan latihan soalnya. Selamat mengerjakan. Sampai bertemu dengan materi selanjutnya. Bye-bye.